jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Unidar bersama saya, Imo Firdani. Dan Sobat Unidar, spesial sekali pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru mengenai mudik lebaran nih Sobat. Tapi sebelum itu aku ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Sobat Unidar yang ada di rumah nih Sobat. Dan langsung aja nih Sobat, pada episode kali ini saya telah bersama mahasiswa dari program studi S1 Ilmu Komunikasi yang rumahnya berada jauh dari Magelang alias di luar Pulau Jawa nih Sobat Unidar. Langsung aja kita sapa yuk untuk narasumber kita pada kali ini. Halo, selamat siang Kak. Siang Kak. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke podcast nih, bisa perkenalan kepada Sobat Untidar yang ada di rumah sekaligus menyapa nih. Halo Sobat Untidar, perkenalkan nama saya Erza Putri Anggriani, bisa dipanggil Erza. Saya dari S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Saya berasal dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk sekarang saya ngekos di Sidetopo. Mungkin teman-teman yang mau lebaran ke kos saya bisa langsung aja dateng. Oke, berarti jauh-jauh dari Batamnya mana nih Kak? Batamnya agak ujung ya Kak, dekat pantai. Oh, dekat pantai. Yeah. Anak pantai ya? Pantai banget. Anak Hawaii. Nah, jauh-jauh dari Batam nih Kak. Kalau boleh tahu nih sebelum kita masuk juga nih terkait yang perkenalan tadi, enaknya mau dipanggil Kak, Mbak, atau langsung nama aja nih? Nama aja boleh sih, berarti biar akrab. Oke, biar akrab ya. Nama panggilannya berarti? Erza. Oke, bener. Kalau misalnya Sobat Unidar menyapa nih, menyapa narasumber kita yang ada di samping saya, nah bisa langsung sebut Kak Erza gitu ya. Oke, Erza aja nih. Iya, oke, Erza. Ralat nih Sobat Unidar, Erza. Nah, sebelum kita masuk ke intinya nih, aktivitas terakhir ini apa nih? Aktivitas saya terakhir ini ya kurang lebih kupu-kupu sih Kak. Pulang kuliah, sisanya tidur. Lebih banyak hibernasi ya? Iya, bener. Tapi pernah aktif ya tentunya di tahun-tahun sebelumnya? Pernah menjabat sebagai eksekutif Muda BEM Visipol. Itu waktu semester 2. Oke, anak BEM, BEM Visip. Iya, BEM Visip. Masuk departemen apa nih? Medcraft. Apa? Medcraft Media Kreatif. Oke, berarti nggak jauh-jauh dari prodinya ya, ilmu komunikasi. Nah, langsung aja nih terkait inti dari episode kali ini, kan kita mau bahas mengenai mudik lebaran nih Erza. Nah, menurut dari kamu nih Erza, mudik itu sebenarnya apa sih? Oke, kalau menurut saya mudik itu nggak jauh-jauh dari pulang sama melepas rindu ke keluarga ya. Karena kan kita tuh udah jauh banget, terus dalam waktu jangka panjang nggak pernah ketemu keluarga, itu tuh pasti rasanya kangen banget. Jadi otomatis mudik itu adalah pulang dan saling kangen-kangenan gitu. Oke, berarti intinya mudik itu melepas rindu bersama keluarga yang ada di rumah gitu ya Erza. Nah, dari sudut pandang Erza sendiri nih, terkait mudik, setuju nggak sih kalau misal mudik itu menjadi sebuah tradisi? Kalau menurut saya sih setuju, karena kan Indonesia itu punya budaya kekeluargaan ya, dimana kayak kita itu dari kecil sampai besar itu tuh kita tumbuh dan berkembang sama keluarga gitu kan. Nah, otomatis yang namanya untuk hari perayaan, hari besar ya kita harus kumpul sama keluarga gitu kan. Apalagi kita buat anak perantauan, siapa sih yang nggak kangen sama keluarga gitu kan. Ya pasti wajib jadi hal yang tradisi gitu. Oke, berarti mudik itu nomor 1 ya? Iya, betul. Setelah keluarga nomor 1 gitu ya? Benar, keluarga nomor 1. Karena rumah ternyaman ya di keluarga, kita diterima apa adanya. Mau kurangnya, mau lebihnya, kita diterima secara utuh gitu ya di keluarga. Dan menurut Erza nih, kalau misal waktu mudik, apa sih hal yang paling seru di perjalanan? Mungkin di perjalanan dulu ya kita awalnya. Bisa diceritain ke Sobat Untidar yang ada di rumah, keseruan selama mudik tuh di perjalanan apa yang selama ini kamu alami? Kalau yang paling seru itu menurut saya, pertama
kita pulangnya rame-rame nih Kak. Nah jadi kalau rame-rame itu pasti ada aja kejadian yang seru-seru, yang lucu-lucu, yang ketawa-ketiwi di bandara orang gitu kan. Ada aja kejadian heboh gitu. Dan itu jadi pengalaman yang paling seru gitu dalam perjalanan. Walaupun perjalanan itu capek banget ya Kak. Kalau saya tuh perjalanan bisa sampai 6 jam, kayak hampir setengah harian gitu. Tapi karena kita rame-rame jadinya seru gitu. Apalagi saya naik pesawat penerbangan, nah itu banyak banget ya masalah-masalah penerbangan, mulai dari delay, terus cuacanya buruk, terus entah ada kejadian ini kejadian itu gitu. Jadi kayak ya itu jadi pengalaman yang seru gitu mudik. Biasanya berberapa kali mudik sama teman-teman? Kalau biasanya sih berdua, bertiga gitu. Oke, tapi pasti ada temennya. Pasti ada temennya. Ya tuh sebagai Idar. Jadi nggak usah diragukan lagi buat kuliah di Untidar karena udah banyak banget mahasiswa yang berada di luar Pulau Jawa yang mempercayai Untidar sebagai kampus impian ya tentunya Erza. Betul banget. Dan lanjut nih Erza, kalau misal lebaran nih di kampung halaman kamu, Batamnya berarti di apa nih? Di deket pantai, daerahnya namanya apa? Nama daerahnya itu Sekupang, Kecamatan Sekupang. Sekupang. Iya, Sekupang. Sekupang, anak pesisir pantai. Bener-bener dekat pelabuhan dan pantai gitu. Kalau di sana nih tradisi lebarannya kayak gimana? Jadi kan karena kita adat Melayu ya, pasti ya lebarannya nggak jauh-jauh dari kebudayaan Melayu gitu. Yang paling membekas ya itu kalau misalnya pulang Id, sholat Id, kita pasti berkumpul sama keluarga, kita silaturahmi nih sama keluarga besar, mohon maaf, maaf-maafan gitu kan. Nah setelah itu kita juga ada kayak keliling ke rumah tetangga, nah itu kita mampir-mampir, silaturahmi. Terus juga ada yang namanya itu tradisi lampu colok gitu. Lampu colok? Nah apa iya, itu tradisi apa? Di sini nggak ada tuh lampu colok. Lampu colok itu lampu yang terbuat dari kayak kaleng gitu Kak. Nah, terus kalengnya itu dikasih minyak tanah sama sumbu. Nah, biasanya event lampu colok itu nanti kayak dibentuk gitu kubah, masjid gitu. Jadi itu biasa diperlombakan gitu. Di daerah Melayu tuh kayak gitu tradisinya. Berarti perbedaan dari di Jawa, di sana ada lampu colok. Itu berarti pas malam takbiran atau? Iya, pas malam takbiran puncaknya. Oke, berarti sekalian. Kalau di sana ada tradisi keliling takbiran nggak sih? Kalau Idul Fitri? Ada. Oh, ada juga. Iya, jadi kita bawa obor gitu, anak-anak biasanya sih yang ngisi anak-anak sama remaja gitu. Jadi nanti kita keliling perumahan, itu bawa obor gitu. Tapi kalau misalnya di kota itu ada juga festival ngehias mobil gitu, kelilingin kota gitu. Itu nanti diperlombakan juga sama wali kota. Jadi mana kayak mobil yang paling bagus, paling cantik itu nanti jadi pemenangnya gitu. Oke, berarti kayak pawai ya? Iya, Erza? betul, kurang lebih kayak pawai. Terkait lampu colok nih buat pengikutnya ada batasan umur atau semua boleh ikut? Ayo kita lomba-lomba juara lampu colok gitu nih. Kalau semuanya sih boleh ikut ya tergantung semampunya aja. Misalnya kayak anak kecil kalau misalnya bawa ngias mobil kan nggak mungkin kan Kak, kayak mampunya aja deh gitu. Bentar. Maksudnya yang lampu colok tuh terbuat dari Oh, gini kalau misalnya lampu colok itu kan gini ya kan lampu kaleng. Nah itu tuh dari kayak bambu gitu loh Kak, nanti kerangka dari bambu terus dihias-hias lampu colok. Nah kalau mobil hias itu tuh biasanya dihiasnya tuh kayak dari kertas-kertas, lampu-lampu gitu. Jadi tuh kayak ada 2 event gitu, kayak ada pawai terus ada juga event lampu colok gitu. Oke, berarti itu dari bambu-bambu. Kayak Kerangka lampion kayak- itu nggak sih? Iya ya. Hampir sama kayak lampion. Iya. Cuman kalau lampu colok itu pakai listrik atau pakai ini tanah. kaleng, terus minyak tanah, terus ada sumbunya. terus masangnya gimana tuh? Terus ya tinggal dipaku sama dikawat gitu Kak. Oh, Iya. berarti itu keunikan dari Batam Iya, ya, betul. dari Melayu. Iya dari tradisi Melayu. Tradisi Melayu ada lampu colok dan ternyata di sana juga ada loh Masian kayak hal-hal tradisional yang berbau-bau seperti itu gitu. Kalau di sini nggak ada tuh lampu colok. Oh, ya? Cuman kalau di sini adanya ini nih Erza, kayak setiap takbiran itu kita keliling-keliling. Jadi kayak habis Isya ya, habis Isya itu kita keliling gitu takbiran. Tapi kalau misalnya yang lampu colok tuh nggak ada gitu. Oke. Kalau misal itu kan tradisi di malamnya ya. Iya. Kalau misal di paginya nih setelah sholat Id,
tadi kamu bilang kan di sana juga ada ujung-ujung juga. Berarti nggak cuman ini dong, nggak cuman tradisi salaman di masjid aja dong setelah sholat Id. Kalau misalnya tradisi habis sholat Id itu ya kurang lebih sama sih Kak. Kayak misalnya kita pulang sholat Id itu ke rumah, terus salam-salaman sama ayah, sama mama gitu, sama adik kakak. Nah terus nanti setelah itu kita keliling rumah tangga. Setelah itu ya udah bebas mau tidur, mau ke rumah saudara. Karena kita emang kayak lebaran cuma sehari aja Kak gitu. Oh iya di sana. Iya, karena Batam tuh emang sepi gitu loh Kak. Jadi kayak ya udahlah langsung aja tidur gitu. Berarti perbedaannya kalau misal sama di sini tuh, kalau di sini full. Oh iya, full. Kalau misal di daerah rumahku ya, rumahku kan juga di sekitar sini kan, itu bener-bener 7 hari full. Wow. Jadi kita hari pertama itu khusus buat yang deket-deket, terus nanti hari kedua itu yang agak jauh, terus lanjut-lanjut nih sampai bener-bener hari ke-7. Bahkan nih Lebaran Syawal pun kita masih ujung-ujung. Kalau misal yang punya saudara banyak banget, itu bener-bener ngetes energi banget sih. Capek banget ya. Iya, soalnya kan yang pertama tuh kita harus effort waktunya di perjalanan, apalagi kalau jauh kan. Nah, kalau di sini perbedaannya gitu sih, Erza. Oh gitu. Kalau misal di sana nih, ini yang paling menarik, paling ditunggu-tunggu, apalagi generasi kita nih. Oke. Kalau di sana ada ini nggak? Ada tradisi angpau atau THR gitu? Aduh, kalau udah masalah ampau, siapa yang tidak mau begitu kan? Yang namanya duit, apalagi kita yang anak kuliah pasti butuh banget Kak. Kalau misalnya ampau sama THR ya jelas itu paling laris manis di saat Lebaran di Batam. Kita tuh juga ada kayak tradisi nambang. Kalian ada juga nggak sih nambang? Nggak ada. Apa tuh nambang? Nambang itu kita nanti ke rumah orang satu-satu, bahkan yang nggak dikenal kita datang, terus kita minta tuh THR kayak Assalamualaikum ibu gitu. Terus duduk formalitas. Kalau misalnya ditawarin kue ya udah dimakan. Kalau gue ya duduk aja gitu kan. Kalau misalnya nggak ditawarin ya udah tinggal nunggu, terus pas pulang pamit pasti minta ampau gitu. Oke. Berarti apa nambang? Kalau Nambang. Tapi dari masyarakat sana ya udah tahu kan kalau Udah itu tahu tradisinya kayak gitu. Semuanya tuh udah tahu, pasti kayak kalau udah ada segerombolan anak pasti kayak anak-anak nambang itu anak-anak nambang gitu, kayak ya udah cuman siapin ampau aja gitu. Berarti ini kalau kali ini nih Sobat Unidar, kali ini bukan nambang batu bara atau timah gitu, tapi nambangnya THR. Iya betul, nambang ampau. Nambang ampau dari tetangga-tetangga yang ada di sekitar ya. Betul. Tapi kalau misal nih pernah ada kayak kejadian, ayo mau nambang, tapi ternyata di rumah itu nggak dikasih, itu pernah nggak? Oh itu pernah, waktu kecil saya sama teman-teman saya, kayak kita tuh datang ke rumah orang, Assalamualaikum ibu gitu kan, tapi ternyata orangnya tuh kayak apa sih gitu, kayak kita nggak welcome gitu. Terus waduh, terus kita cuman kayak ya udahlah yuk cari rumah lain, masih ada rumah lain yang mau nerima itu. Kita tuh pantang menyerah, walaupun rumah satu nggak nerima, kita bakal cari ratusan rumah lainnya yang menerima gitu. Berarti pantang menyerah untuk nambang. Betul. Ini kalau misal nambang ini biasanya kamu masih ikut nggak kalian sekarang? Kalau sekarang enggak ya, kayak harga diri saya sebagai seorang dewasa, harusnya kan saya Kak yang ngasih yang kecil. Oh, berarti sekarang biasanya udah berubah. Enggak, aku nggak mau nambang lagi, tapi aku mau yang ngasih nambang gitu ya. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Tapi masih ada harapan kan buat masih. Aduh, aku semoga dikasih uang nambang nih. Terselubung. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasain Lebaran yang ada di Batam sama yang ada di Pulau Jawa? Ya mungkin flashback. Kamu kayaknya pernah apa enggak gitu ya? Yang sama gitu ya Kak? Yang kayak perbedaan lebih ini aja, ke perbedaan yang lebih kayak aku mencolok. Kok merasa culture shock ya, di sini kayak gitu, di sana kayak gini gitu. Oke, kalau paling culture shock gitu kayak yang beda, ya itu tadi yang kakak bilang, kalau di sini Lebaran itu full 7 hari, seharian pasti kita kegiatannya itu silaturahmi, maaf-maafan, mampir ke rumah orang. Apalagi kalau misalnya satu desanya itu isinya satu keturunan gitu, satu keluarga, masih satu keluarga, itu pasti kayak butuh energi yang banyak banget. Sebagai anak introvert, saya merasa sangat
lelah gitu ya, ketimbang di Batam kan habis sholat id salim-salim jam 10 udah tidur gitu kan. Nah kalau di sini ya agak mungkin ekstra energi gitu kan. Kurang lebih sih ya kayak gitu sih. Sama mungkin kalau di sini itu saudaranya lebih banyak gitu kan, karena memang keturunannya masih ada di sini semua, ketimbang kalau di Batam itu kan nggak seberapa. Jadi kayak cuman keluarga-keluarga yang ikut merantau juga gitu. Oke, berarti kamu di Batam tuh merantau orang tua kamu? Iya, Aslinya sini keduanya. juga? Kalau untuk Atau ayah asli Magelang, Oke. kalau untuk mama itu asli Bengkalis gitu. Oke, berarti di sana juga pendatang ya? Iya, Tapi betul. udah dari kecil? Apa dari di dalam perut nih? Dari dalam perut kalau Ada di saya, dalam perut iya di lahir Batam. di Batam juga. Oke, berarti walaupun ayahnya orang sini, tapi tetap aslinya sana ya, soalnya Betul. dari dalam perut lahirnya Betul, di Batam berasalnya kan? di Batam. Berasalnya di Batam. Nah kalau misal lebaran di Batam nih, biasanya selain yang tadi nambang itu yang menarik banget, itu biasanya kamu pergi kemana aja? Atau family time di rumah, atau lebih family time di outdoor, atau gimana nih? Kalau saya pribadi sih, pertama ya itu di rumah kita makan-makan, biasanya itu makan besar. Terus kita mampir ke rumah tetangga, rumah saudara. Nah selebihnya ya udah gitu, tidur pulang gitu. Soalnya kayak kalau misalnya mau di outdoor pun juga sepi gitu loh Kak. Karena orang-orang di sana itu kalau nggak pulang kampung, ya mereka juga family time gitu. Oke, biasanya pergi ke tempat rekreasi gitu atau enggak? Atau benar-benar di rumah? Kalau rekreasi itu nggak bisa Kak. Soalnya kalau cuti di Batam itu mentok-mentok cuma 2 hari. Oh, 2 hari, gitu. 3 hari. Iya, jadi kayak kalau kita udah menghabiskan di rumah saudara, terus kayak mau liburan itu kadang kayak ya udah gitu, nggak ada waktu gitu. Oh, berarti kayak lebih ya udah kita di rumah aja, yang penting Iya, lengkap gitu ya. betul. Oke, nah itu Sobat Untidar terkait podcast kita kali. Mungkin dari kameramen mau nanya sesuatu nggak nih terkait mudik lebaran? Oke, tadi kan ada di spill makanan ya. Ya, Tadi kayaknya belum sih. Belum Oke, ada. iya tadi belum Iya. kita belum membahas makanan. Ayo apa nih? Oke, kalau di sini kan biasanya opor, oke. terus sama apa? Ketupat kayak gitu. Kalau di sana apa sih makanan yang ciri khas banget nih Lebaran gitu? Kalau top of mind orang sana dari segi makanan itu pasti rendang. Kalau kita itu di sana itu kalau nggak merendang nggak lebaran Kak. Karena itu emang udah jadi kayak makanan yang paling khas banget gitu loh. Terus juga karena itu dari pendatang banyak ya dari berbagai daerah, otomatis makanan dari berbagai daerah pun juga banyak Kak. Jadi kayak ada lontong Medan, ada pempek, ada tekwan, terus juga ada soto Medan, soto Padang, semuanya tuh ada gitu, lengkap gitu kan. Terus ada satu khas, ini bukan makanan BTW, Apa ini itu, apa? minuman. Oke, Jadi minuman. ini paling khas dan kayaknya tuh cuman ada di Batam dan sekitarnya aja. Jadi kita itu setiap rumah, setiap lebaran ada yang namanya minuman kaleng. Minuman kaleng. Nah, kan ini bukan buah kaleng, tapi minuman kaleng. Bukan. Apa itu? Jadi minuman kaleng ini itu tuh apa ya, kayak minuman yang jadi khas di setiap rumah gitu. Jadi minuman kaleng ini tuh ada banyak rasanya ya, mulai dari kayak soya, cincau, kayak leci gitu. Mungkin kalau kakak tahu paling minuman kaleng soda, Fanta, Coca-Cola. Nah kalau di kita tuh banyak variannya banget Kak. Bahkan kita sampai enek gitu minumnya saking banyaknya. Dan jadi tuh minuman kalengnya itu udah jadi tradisi, bahkan hampers sama THR itu tuh dalam bentuk minuman kaleng gitu. Oke, berarti minuman kaleng kan minuman yang dijual di toko-toko minimarket, supermarket, atau dia memproduksi sendiri atau gimana? Dan kebetulan itu memang minumannya tuh import gitu Kak. Kan kita emang perbatasan Oke. Malaysia dan Singapura. Jadi tuh Oke. minuman import. Sebenarnya tuh emang ada kayak di minimarket, toko-toko. Cuman yang paling ada banget gitu loh, kayak berbox-box, kayak udah langsung restock banyak itu pas lebaran aja gitu. Kayak euforianya tuh di lebaran aja gitu loh. Jadi kayak ya kurang lebih itu yang jadi ciri khas di Batam gitu. Oke, jadi banyak banget ternyata Sobat Untidar ciri khas terkait lebaran yang ada di Batam atau di luar Pulau Jawa ya. Betul sekali. Dari mulai nambang, rendang, minuman kaleng, dan masih banyak lagi tentunya Sobat Untidar. Dan untuk terakhir nih, Oke, mungkin boleh. buat Sobat Untidar yang ada di rumah, mungkin kamu bisa berpesan tips kalau misal kamu mudik lebaran itu apa, dan mungkin bisa juga reminder nih kepada Sobat Untidar yang di rumah kalau misal jangan lupa buat walaupun mudik nih tetap harus
berkuliah lagi, menjalani rutinitas? Oke. Kalau tips dari saya kayak saran itu tuh kalau misalnya mau mudik teman-teman harus pesan tiket dari jauh-jauh hari. Karena emang kalau pesan tiket itu Kak, itu tuh pasti bakal naik terus mendekati hari Lebaran. Jadi kalau bisa teman-teman tuh pesan tiketnya kayak minimal ya seminggu gitu. Nah itu tuh harganya juga udah kayak buat boncos gitu kan. Nah terus Lumayan banget tuh. tapi teman-teman juga kayak harus prepare juga duit. Kalau misalnya udah tiket pulang, jangan lupa nyiapin duit untuk pergi lagi ke sini gitu loh. Kayak jangan udah untuk pergi ke Batam terus pulangnya nggak disiapin, nanti kita pulang gimana gitu kan. Nggak pulang-pulang gitu, nggak lanjut kuliah gitu kan. Nah terus juga untuk barang-barang nih, mungkin karena kita lebaran cuman sebentar, jadi ya mungkin bawanya cuman kayak sedikit aja. Karena diusahakan bawanya itu yang barang-barang makanan dari kota kita gitu. Soalnya di sini kan ada makanan yang nggak ada di Batam Kak. Nah jadi kayak ya maksimalkan bawa oleh-oleh ya guys gitu. Oke, itu terkait pesan buat Sobat Untidar yang mau Betul. mudik dari Erza. Betul. Dan ada tambahan nih, Ya. jangan lupa buat cek kondisi kos sebelum pergi ya, Nah, terkait betul kompor, lampu, atau aliran listrik nih Sobat, untuk membuat mudik lebih terasa aman dan nyaman ya Betul. tentunya Erza. Dan itulah Sobat Untidar, podcast kita spesial mengenai mudik lebaran dan juga tentang Lebaran yang ada di Batam. Dan sampai jumpa lagi untuk bertemu lagi di podcast kita, yaitu podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar yang tentunya akan tayang setiap hari Jumat di YouTube Untidar. Begitu Sobat Untidar, dan sampai jumpa.